Hai anak-anakku kelas 11, tetap semangat untuk sehat. Hari ini kita akan kembali belajar masih pada bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar bab 3 untuk materi yang pertama, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang kedua dari bab 3, tentang sistem peradilan di Indonesia. Anak-anak, untuk materi yang kedua ini kita akan mencermati sistem peradilan di Indonesia. Kalian perhatikan gambar tersebut adalah gambar gedung pengadilan Mahkamah Agung sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang ingin mencari keadilan. Anak-anak, berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman tentunya. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Anak-anak, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah anak-anak, sekarang apakah tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung? Yang pertama yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden selaku kepala negara dalam pemberian atau penolakan gerasi dan rehabilitasi. Yang keempat, menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dan yang terakhir kelima, melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Anak-anak, berikutnya akan kita bahas mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tertinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewarganegaraannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, juga memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR dan atas pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden. Berikutnya adalah mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri. Wewenang dari Komisi Yudisial diantaranya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Yang kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Nah anak-anak, sekarang kalian perlu tahu perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan.
Apakah perbedaan itu? Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Nah, anak-anak, berikutnya yang kedua kita akan belajar dan bahas mengenai dasar hukum lembaga peradilan. Untuk yang pertama yaitu Pancasila, terutama sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang keempat, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang kelima, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan yang keenam, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Anak-anak, untuk yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesebelas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ke-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Anak-anak, peraturan perundang-undangan tadi menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal, supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. Anak-anak, kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar proses penyelesaian masalah pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berikutnya adalah bagan sistem peradilan di Indonesia, di mana yang kedudukannya paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan administrasi atau tata usaha negara. Nanti kita akan bahas satu persatu lembaga peradilan tersebut. Anak-anak, badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian. Bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka disidangkan pada pengadilan militer. Yang kedua adalah kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, maka wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota
dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah pengadilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk lingkungan peradilan umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi atau pengadilan banding yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua yaitu pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana. Untuk pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Berikutnya adalah pengadilan agama. Pengadilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat dibedakan menjadi yang pertama pengadilan agama. Lembaga peradilan agama tingkat pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi agama. Adalah lembaga peradilan agama tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar itu merupakan suasana persidangan yang terjadi di pengadilan agama. Berikutnya adalah pengadilan militer. Pengadilan militer adalah peradilan yang diselenggarakan khusus untuk menangani perkara-perkara pidana dan sengketa di kalangan personil militer atau tentara yang menjadi anggota angkatan bersenjata. Pengadilan militer dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pengadilan militer itu sendiri, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Berikutnya anak-anak adalah contoh dari suasana pengadilan militer. Nah anak-anak, berikutnya adalah pengadilan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tentang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Anak-anak, berikutnya mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM. Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana dibentuknya peradilan khusus untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikutnya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disingkat dengan Tipikor. Pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Anak-anak, untuk tingkatan lembaga peradilan, yang pertama yaitu pengadilan tingkat pertama atau biasa disebut dengan pengadilan negeri. Pada pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota.
Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama ini adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya adalah pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Pada pengadilan tingkat kedua disebut juga dengan pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dimintakan banding. Yang kedua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Berikutnya anak-anak, kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, anak-anak, untuk refleksi materi kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia, tentunya kalian semakin memahami bahwa sebagai warga negara, kalian harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Tingkatan lembaga peradilan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Nah anak-anak, untuk tugas mandiri kalian, analisislah kasus di bawah ini. Mabes Polri menangkap dan menahan 7 tersangka kasus uang palsu. Dari 7 tersangka tersebut, 5 diantaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara atau BIN dan 2 warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 2.000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu. Nah, berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian? Berikan alasannya. Nah anak-anak, cukup sekian dulu belajar kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih.